Jabila tuh bisa. Yang kecil ini ada Bambang. Ini Bambang yang nakal nih. Bambang paling bandel nih, Pemirsa nyumbat. ya. Ini yang menyumbat. Jadi dia goyang-goyang selama baby sebelum koliping. Saya dokternya ya. Aku semua dokter, aduh aku ceritain Oh, nih ya, sih. udah capek ya Nanti aku kontrol ya. insert dikit. Ya intinya baby tuh kemarin kolik gitu. Mungkin ya ini udah jalannya Allah ya, untuk saking sayangnya sama baby dibikin pingsan supaya dia mau operasi gitu, mau diangkat kantong empedunya. Jadi malamnya dia habis bikin dosa nih, pantangannya dia kan dia nggak boleh santan. Terus di rumah kebetulan lagi ada kajian dan kita pesta lah tuh makanan kendurian, Mona ulang tahun, makanannya enak-enak ya Beb, dan semuanya yang enak-enak itu kan ya, Bubur yang sumsum ya itu. yang enak-enak itu, yang apa menggiurkan itu, yang baby nggak ketahan, nyobalah dia makan santan, bubur sumsum dan lain sebagainya, nambah sampai 3 kali ya Beb. Dua. Terus Satu lagi nasi kuning. oh iya, terus udah gitu eh malah paginya dia sebelum tidur makan juga gitu kan, karena dia punya keluhan asam lambung, jadi sebenarnya makan deket waktu tidur tuh sebenarnya nggak oke lah. Nah, long short story, pokoknya jam setengah 12 dia bangun, tiba-tiba perutnya nggak enak. Aku pikir seperti asam lambung seperti biasanya, yang dia tuh selalu bilang saya nggak enak nih, perutku sebah apalah segala macamnya. Aku pikir dengan dia minum obat yang biasa dia konsumsi udah selesai masalahnya. Sampai akhirnya sampai maghrib, sampai jam 7 dia masih nggak enak tuh. Sayang aku nggak kuat nih. Eh, aku mau ke rumah sakit. Nah begitu dia ngomong ke rumah sakit nih, kayaknya serius gitu loh. Jadi aku ngalamin kolik tuh dua. Kolik tuh ada dua. Kolik yang Timbul. hilang timbul itu kolik umum lah. Nah aku tuh ngalamin kolik yang satunya, ternyata yang tensnya tuh serangan Berantem. terus, itu RPM tinggi lah. Di situ terus, nah itu yang bikin aku nggak kuat sampai sampai Riko bilang tadi pingsan. sampai akhirnya pas maghrib itu dia manggil aku, sayang ayo ke rumah sakit. Ya udah bentar aku makan dulu gitu, aku lagi makan gitu, terus tiba-tiba dia dia jaraknya tuh dari ruang tamu, aku di meja makan, dia ngomongnya kencang, sayang aku mau pingsan gitu kan. Terus aku lari, untung di ruang tamu ada adik ipar aku sama mama, pegang badannya baby, nggak kuat lah cewek-cewek, teriak Den, udah heboh panik, Denny adiknya baby kebetulan ada cowok. Akhirnya baby pingsan, ditangkap, keteknya langsung dijatohin, udah tuh baby udah black out, matanya udah putih semua, terus dia ngorok. Dan itu kejadian persis waktu aku haji, baby udah serangan tuh waktu di Mekah 2 hari sebelum hajian. Jadi begitu aku ngelihat dia pingsan yang sama, benar-benar ngoroknya sama, mata putihnya sama, aku udah wah kejadian lagi nih kedua kali. Udah nih akhirnya dia dijatuhin ke lantai, terus udah selesai ngorok sampai 3 kali, cepet banget ngorok 3 kali, dia buka mata, dia langsung baru siuman, dia baru ngontrol, udah tuh panggilin anakku satu-satu. Bila mana? Bila udah nangis. Belakang udah gitu kan, nggak pernah ngeliat papahnya gitu kan. Wisa mana? Panggil. Bisa bangun dikumpulin. Bambang, aku udah ngaco. Soalnya aku takut gini loh, di Mekah itu aku tuh blackout 2 kali. Jadi pertama kali jatuh, udah gitu dibangunin istriku, aku bangun, aku udah bangun terus aku hilang lagi. Nah aku takutnya mumpung belum hilang lagi nih, gue kumpulin aja dulu anak-anak kan. Jadi Kita nggak bisa dipelukin. kontrol yang begitu kan. Jadi dipelukin Nah, satu-satu. dipelukin, tapi alhamdulillah lah. Allah Alhamdulillah. ya masih kasih kesempatan. Nah udah gitu, udah kolaps gitu, akhirnya udah dia tenang, dia udah bisa ngontrol, udah minum, udah segala macam, baru sayang udah siap belum kita ke rumah sakit ya sekarang. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, langsung CT scan, langsung dikasih painkiller, terus dikasih info semua, pokoknya penanganan Obat awal. lambung. Sampai akhirnya ketahuan lah di situ, ternyata waduh, Mas Bibi tahu nggak, ini ada batu gede banget.
ini kantongnya udah bengkak gitu. Ini ada multiple stone banyak banget, udah ketahuan. Ini harus segera karena ini infeksi akut lah ibaratnya. Jadi di kantongnya tuh udah berair, udah ibarat lumpur tuh udah hitam gitu loh. Karena infeksi radangnya tuh udah ini. Jadi gimana nih? Udah akhirnya harus diputusin untuk pengangkatan kantong empedu. Akhirnya udahlah dibuletin niatnya dia supaya dia mau ngejalanin karena nggak ada planning ke rumah sakit untuk operasi. Jadi benar-benar kita nggak prepare. Ya udah akhirnya alhamdulillah dia mau. 2 hari setelah rawat inap langsung kemarin hari Sabtu alhamdulillah laparoskopi gitu. Tapi bisa dikatakan memang sudah mengetahui riwayat kantong empedu kah, atau mungkin hanya sekedar hanya mah-mah aja begitu? Iya, awal mulanya sih memang asam lambung ya, asam lambung. Jadi kadang-kadang dokter tuh bilang katanya kalau asam lambung itu khawatirnya adalah sinyal palsu. Yang sebenarnya masalah utamanya adalah batu empedu yang menyumbat atau nggak menyumbat, pokoknya apapun itu adalah masalah batu empedu. Tapi keluhan selama ini sih sebenarnya ya kayak asam lambung, Mbak. Makan salah dikit asam lambung naik, GERD gitu loh. Tapi dokter sih bilang mudah-mudahan setelah pengangkatan kantong empedu ini semua symptoms yang selama ini dirasain insya Allah mudah-mudahan hilang. Tapi kan bisa dikatakan berarti kalau misalkan tidak ada kantong empedu otomatis makan juga harus dijaga gitu kan. Seperti apa Mas Bibi sudah mulai dari sekarang untuk menjaga pola makan lebih sehat lagi, atau mungkin ada pantangan yang memang harus nggak boleh dilakukan lagi gitu. Baru tadi ya. Ya justru ketemu. Ya justru logikanya ya kalau nggak ada kantong empedu malah lebih bebas sebenarnya ya. Cuman tapi karena kita udah tahu bahwa jeleknya itu kan lemak ya. Nah, kita udah tahu jeleknya lemak gimana di badan kita, ya tetap kita harus hindari. Dan warningnya juga udah ada kalau misalnya udah nggak ada kantong empedu, begitu lemak itu kita makan gitu ya, kita paksa makan pun yang dulunya ada tempatnya untuk dicerna lemaknya, nah sekarang kan udah nggak ada. Tapi si liver tetap nyemprotin tuh empedunya. Nah tapi kan udah langsung ke usus. Nah berarti ya kita langsung mencret biasanya. Biasanya langsung diare impactnya. Jadi selama recovery ini memang baby harus clean eating, makannya harus dijaga lemak-lemaknya. Jadi dijatah lah. Lemak tuh butuh, kita tuh hidup perlu lemak. Tapi pilih jangan lemak yang jenuh gitu. Jadi emang harus dipilih lemak baik dan memang harus dibatasin. Jadi kayak makanan goreng-goreng, makanan berlemak tinggi kayak daging yang berlemak, sate yang berlemak, bumbu kacang, pokoknya apapun yang berlemak memang harus dibatasin. Karena apa? Badannya lagi adjust, dia kan baru kehilangan nih kantong empedu, jadi badannya mau adjust dulu gitu. Jadi nanti lama-lama tubuh itu akan pintar untuk menyesuaikan kondisi barunya baby. Nanti setelah recovery lewat boleh makan tapi tetap harus tahu diri karena ya itu bisa diare. Boleh ditunjukkan untuk kantong? Oh iya, ini dia pemirsa. Jadi kalau Luisa anakku bilang kan papa kemarin laparoskopi tuh kayak ngelahirin karena perut papa gede membalon kantongnya. Papa kayak hamil. Ini anaknya kembar. Ya, ini ada yang 2, ini 2 cm, 1,8 cm. 2 tuh kayak asam Jawa ya pemirsa. Nah, yang bikin baby ngegesek-gesek sakit tuh yang gede ya Mbak ya? Bukan yang kecil, yang gesek-gesek. Tapi penyebab biang kerok yang kecil tuh. Ini yang kecil, dia loncat ke saluran. Jadi kantong empedu kan ada saluran, dia nyemprot. Nah saluran itu yang ke pembuluh darah, semua saluran pembuluh darah. Nah inilah biang keroknya tuh kayak biji pepaya ya Beb, gedenya. Ini yang nyumbat, ini yang jadi si cairan empedu tuh nggak keluar. Iya. Jadi dia membalon. Jadi dia
nutupin, tergenang. Di dalam empedu itu kegenang. Nah ini yang gede-gede ini ngambang. Nah jadinya begini gesek. Nah gini-gini nih perutnya baby, bayangin nggak? Setiap aku gerak kan dia goyang begini. Nah ini dindingnya ini kena nih. Sakitnya itu sampai ke sini, ke sini, ke sini. Itu sakitnya tuh di sini, sini, bayangin nggak? sini, sama punggung sini nih. Jadi waduh lengkap deh udah. Dan itu nggak hilang ada ya, nggak. Jadi stay. Nah, aku ngalamin kolik yang stay itu. Bayangin dari siang sampai jam 7 malam dia udah nggak kuat nahan nyeri, makanya minum obat asam lambung doang, nggak minum paracetamol atau anti nyeri, nggak ada painkiller, udah nggak kepikiran. Karena dipikirnya asam lambung kan. Ternyata ini begini terus nih di dalam. Karena bayangin ya sih kayak balon, dia udaranya mau keluar. Nah ini kan mampet gitu, jadi akhirnya bengkak, 3 kali lipat dari ukuran normal. Jadi kalau kantong empedu itu kantong kita tuh cuma segini nih di dalam perut ya, 3 cm diameter. Nah karena dia mampet di ujungnya sini, akhirnya dia nggak bisa nyemprot air cairan empedu di sini, mau nyemprot nggak bisa, bengkak sampai 3 kali lipat, 12 cm diameter kantong empedu yang normalnya 3. Nah amit-amit nauzubillah min dzalik, kalau sampai nggak ditindak bisa pecah kantong empedu. Kalau udah pecah udah bahaya, udah harus bedah. Infeksinya bisa nyebar. Infeksi bisa kemana-mana. Jadi ya bersyukur. Dan ini juga menggunakan operasi laparoskopi. Laparoskopi itu hanya sekedar masukin alat aja. Iya. Dan nggak pembedahan, nggak ada open surgery, nggak di black gitu. Jadi kalau misalnya dibuka nih perbannya cuma 3. Kecuali ada pelengketan di dalam. Ada pelengketan. Jadi antara usus sama kantong empedunya itu mengalami pelengketan. Nah itu bisa terjadi memang kalau misalnya telat pengambilan ini. Kalau kita diemin ya itu akan lengket terus karena abses infeksinya itu kan cairannya dia tembus keluar tuh. Nah itu yang bikin lengket. Nah jadinya ya udah, kemarin begitu aku tanya dokter Rofi, ternyata dia bilang memang ada masih sedikit pelengketan gitu loh untungnya. Nah itu memang ngebukanya harus sabar gitu, jangan sampai jangan main tarik aja itu nanti bocor tuh. Nah jadi pelan. Jadi dokternya telaten lah. Jadi tanpa perlu ada. Thank you dokter Rofi. Tanpa ada open surgery, tanpa ada pembedahan, pelengketan minor ini bisa diatasin cukup lewat laparoskopi. Aku sih udah deg-degan karena baby masuk jam 2, jam 5 belum ada kabar. Setengah 6, waduh jangan-jangan nih bedah nih, waduh jangan-jangan di black. Aku telepon orang ini kan Mbak Ria dari Brawijaya ini ngomong, Mbak gimana yang baby kok jangan-jangan open surgery? Enggak Mbak, tadi kan preparation sebelum operasi, recovery juga, tapi operasinya udah selesai. Oh ya alhamdulillah. Aduh aku paling ngeri kalau sampai dibedah kan jadi bisa 4 jam lebih operasi. Tapi bisa dikatakan terakhir pertanyaan untuk recovery sendiri, untuk kegiatan atau segala macam memang diharuskan sudah normal, apa harus ada bed rest dulu, seperti apa? Alhamdulillah dokter sih bilang aktivitas mobilitas normal seperti biasa. Cuma setiap individualis kayak misalnya pokoknya Mas Baby aware aja nih sama misalnya kalau lagi sujud itu kan pasti ini ketekan ya, namanya bekas laparoskopi. Kalau nggak kuat nggak apa-apa, berarti sholatnya duduk dulu. Terus misalnya naik tangga atau jalan atau itu aman, nggak apa-apa lakuin. Pokoknya mobilitas normal, cuma yang penting aware aja sama sinyal tubuh. Oh iya sakit ya ternyata begini gitu, jangan dipaksain gitu. Sip, thank you. Dan yang terakhir ya Mbak, please jangan ada operasi lagi. Tuh jadi istriku ngelahirin 3 atau 23 tuh. Bisa Sabila sama Bambang. Jadi ini adalah miniatur Sabila tuh bisa. Yang kecil ini ada Bambang. Ini Bambang yang nakal nih. Paling bandel pemirsa ya. Ini yang menyumbat. Jadi dia goyang-goyang selama baby sebelum politik.